Lukisan ini adalah karya daripada Caravaggio yang cukup terkenal, yang menceritakan akan detik-detik di mana kepala daripada Yohanes Pembaptis akan dipancung atau diputuskan oleh Algojo, setelah itu diserahkan kepada Salome karena permintaan daripada Herodian itu sendiri. Sinilah kita melihat ada bentuk penderitaan secara fisik yang mungkin dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Demikian juga kita tahu bagaimana rasul-rasul semua juga matinya martir, kecuali adalah Yohanes. Dan kita juga tahu bagaimana Lukas harus mati karena juga dipukuli, dianiaya di jalan pinggiran kota daripada Efesus. Dan juga kita pernah mendengar bagaimana anak Tuhan di Irak Utara, juga mereka yang tidak mengakui dan tidak berani menyangkal akan nama Tuhan, mereka juga akhirnya dipenggal kepalanya. Dan tidak sedikit di antara mereka sebelum dipenggal, sebelum ditembak, dianiaya dan lain-lain. Di hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana melalui 1 Petrus 2 ayat 19-21 kita akan belajar sikap dalam menghadapi penderitaan. Mari kita baca bagian ini. 1 Petrus 2 ayat 19, kita baca bagian ini 1, 2, 3 iya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya. Sebab adalah suatu kelayakan. Jika seorang karena sadar akan Allah, kata kehendak itu boleh dihapus, karena bahasa Yunani tidak ada kata kehendak. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, sebab ada satu nilai kelayakan, satu nilai pujian. Jika seorang karena sadar akan Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20 kita baca bersama-sama kembali. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab apakah kemuliaannya? Itu lebih tepat terjemahannya. Jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Adalah kasih karunia pada Allah. Kita baca kembali ayat 21, 1, 2, 3 iya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, sikap dalam menghadapi penderitaan akan menunjukkan akan kualitas iman kita. Sikap menghadapi akan penderitaan akan menunjukkan kematangan karakter kita. Sikap kita menghadapi akan penderitaan itu menunjukkan nilai mentalitas kita yang memiliki satu ketekunan. Dan sikap kita menghadapi penderitaan menunjukkan kepada kita hidup yang terus harus menang di dalam Kristus. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita memiliki sikap yang benar pada waktu kita menghadapi pergumulan. Pada waktu kita mengalami tekanan, pada waktu kita mengalami akan penderitaan demi penderitaan. Kenapa ini penting? Karena melalui sikap yang benar, kita bisa memuliakan Tuhan di dalam penderitaan kita. Jikalau kita sikapnya salah, akhirnya nama Tuhan tidak dipermuliakan. Jikalau sikap kita salah, mungkin kita akhirnya mendatangkan dosa. Jikalau sikap kita salah, hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang itu. Nah, disinilah Rasul Petrus mengajak supaya jemaat di Asia kecil itu mengerti sikap yang benar menghadapi penderitaan itu harusnya bagaimana. Sikap menghadapi kesulitan demi kesulitan itu harusnya bagaimana. Dan pada saat itu penderitaan yang mereka alami itu beragam. Yang pertama, mereka mengalami penderitaan secara fisik. Mereka ada yang disiksa, mereka ada yang dipukul, mereka ada yang masuk penjara. Yang kedua, di antara mereka ada yang menderita secara psikis. Karena nilai sosial masyarakat pada saat itu mengecam mereka, mempermalukan mereka, mengolok-olok mereka. Dan penderitaan yang ketiga adalah penderitaan batin. Karena di dalam seluruh kehidupan mereka
Mereka seperti dibiarkan tersendiri. Mereka tidak mendapatkan tempat satu kelayakan. Penghinaan demi penghinaan terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, disinilah maka saya tanya, apakah kita pernah mengalami ketiga macam bentuk penderitaan itu? Pernahkah kita karena memberitakan Injil, kita dianiaya masuk penjara? Belum. Pernahkah kita dipukul karena kita hidup benar? Belum. Pernahkah kita mengalami penderitaan secara psikis? Karena terus dipersalahkan, karena terus dicemooh akan pendapat kita ketika kita di kantor, ketika kita di masyarakat, ketika kita di rumah, seluruh apa yang kita sampaikan benar dianggap salah. Dan apa yang kita perbuat dianggap kita terlalu sok-sok rohani. Akhirnya kita seperti menderita secara psikis. Kita menderita secara nilai berpikir. Kita menderita dalam nilai daripada rasio kita. Karena orang di luar kita tidak pernah mengerti apa artinya hidup dalam standar kesucian, apa arti hidup dalam satu nilai kejujuran, apa artinya hidup dalam sesuatu yang sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab. Yang kedua ini pernah alami? Diam juga, belum pernah. Yang ketiga, pernahkah engkau mengalami karena batinmu terluka, karena ejekan, karena cemoohan, karena perlakuan? Yang ketiga pernah? Nah, di sini maka kita melihat, ternyata dalam konteks bagian ini, jemaat di Asia Kecil mengalami semuanya itu. Mengalami penderitaan karena fisik dianiaya. Mengalami bentuk psikis karena setiap daripada ide mereka, maksud mereka, kata-kata mereka, buah pikiran mereka, sikap kendaraan mereka, itu juga mengalami satu penolakan demi penolakan. Dan mereka juga mengalami penderitaan secara batin. Karena mendapatkan satu cemoohan, satu penghinaan, satu dengan yang lainnya. Nah, di sini maka kita melihat, saudara, ternyata dalam kondisi seperti itu, Rasul Petrus tetap menekankan peranan iman. Bagaimana iman harus memampukan kita memanage kita punya emosi. Bagaimana iman memampukan kita meresponi semuanya itu dengan benar. Nah, di dalam bagian inilah kita melihat di dalam ayat 19, Rasul Petrus dalam satu terjemahan yang lebih tepat, itu harusnya diterjemahkan layak untuk dipuji. Mereka yang menderita karena Kristus dan menyikapi dengan benar, orang seperti itu layak untuk dipuji. Kenapa layak untuk dipuji? Karena mereka menanggung satu penderitaan yang tidak mereka tanggung. Ya, yang seharusnya tidak mereka tanggung. Dan karena mereka berbuat baik dalam nilai kejujuran. Mereka sudah berbuat baik dalam nilai kebenaran. Mereka sudah berbuat baik dalam nilai motivasi. Tetap dipersalahkan. Nah, disinilah kita juga melihat bagaimana mereka boleh kuat dalam situasi seperti itu. Ternyata dikatakan mereka harus senantiasa sadar akan Allah. Sadar akan Allah dalam penyertaannya untuk setiap anak-anaknya yang benar. Sadar akan kekuatan Allah yang akan diberikan kepada anak-anak Tuhan yang di dalam kelemahan bisa menjadi kuat mengalami satu penderitaan. Nah, di sini kita juga melihat kekuatan bagaimana yang membuat mereka bisa konsisten, mendapatkan energi setiap hari, mendapatkan satu nilai kekuatan melihat Tuhan. Mereka harus memandang di balik penderitaan, ada Tuhan yang mereka harus percayai akan turut campur. Dan di sini kita belajar dari mana kekuatan energi pada waktu pohon-pohonan melalui setiap daun memasak akan klorofil di dalamnya. Pada waktu daun itu diarahkan untuk menerima akan sinar matahari. Jadi daun yang kita misalnya punya pohon di rumah, kalau kita taruh di teras, kalau kita taruh di bagian taman mana, selalu daunnya akan miring sendiri. Ngikutin apa? Sinar matahari. Pada waktu dia dapat sinar matahari, dapat energi untuk masak. Jadi saudara, setiap tumbuhan pun ada waktunya mereka masak. Ada tumbuh-tumbuhan yang misalnya kayak puring, itu bisa sampai jam 2 dia masak. Tapi ada berapa tumbuh-tumbuhan sampai jam 10 dia udah gak kuat lagi masak. Kenapa? Jenis setiap daunnya itu beda-beda. Karakter pori-pori daunnya itu beda-beda. Jadi kalau ada tumbuhan sampai jam 2 panas pun siap.
disiksa kena matahari, daunnya makin keluar warnanya. Itu jenis puring. Jadi kalau jenis puring kita taruh di tempat yang adem, langsung keluar ijo-ijonya. Tapi kalau disiksa, warnanya keluar. Kita jenis yang mana? Nggak kena matahari pun sudah hilang identitasnya. Jadi kalau puring dikasih sinar matahari, makin keluar identitas pancawarnanya, saudara. Ya, ada berapa pohon jenis yang indoor ditaruh outdoor langsung pohonnya gosong. Kenapa? Karena kena sengat matahari lebih daripada 3 jam. Di situ saudara kita melihat. Pada waktu kita melihat Tuhan, pada waktu kita memandang Tuhan setiap hari, kita nggak gosong. Kita nggak gosong. Justru kita mendapatkan kekuatan daripada energi Tuhan. Nah, disinilah kita melihat akan bagian ini, ya, dan ini sangat penting sekali. Jadi pertanyaan lanjutnya adalah, jenis perbuatan apa yang layak untuk dipuji? Pernahkah perbuatanmu dipuji oleh suamimu? Pernahkah perbuatanmu dipuji oleh istrimu? Pernahkah perbuatanmu dipuji oleh rekan kerjamu? Pernahkah perbuatanmu dipuji oleh bosmu? Pernahkah engkau berbuat tidak pernah mendapatkan pujian? Kasihan sekali. Ya. Jikalau engkau sudah bekerja keras, engkau mendapat pujian. Orang yang tidak percaya pada Tuhan juga kerja keras, bisa mendapatkan pujian. Jadi apa yang dimaksud oleh Rasul Petrus dalam bagian ini? Satu perbuatan yang memang layak untuk dipuji. Ternyata kita bisa mengerti di dalam bagian yang dikatakan, yaitu satu nilai daripada perbuatan, di mana mereka menanggung penderitaan yang tidak layak untuk mereka tanggung atau kita tanggung. Nah, di sini mengajarkan kepada kita. Dalam konteks ini, saya akan membandingkan dalam konteks jauhnya. Itu seperti orang-orang Kristen di Roma. Maka ketika Kaisar daripada itu menetapkan satu hukuman, siapa yang memberitakan Injil, sampai orang itu tersinggung atau orang itu menuntut, maka sang pemberita Injil itu akan ditangkap, akan dipenjara, dan kalau diputuskan oleh setiap daripada hakim pada saat itu, apakah dipenjara, apakah dianiaya, apakah dipenggal kepalanya, harus terima. Dan hukum pada saat itu begitu menakutkan banyak orang. Maka sikap orang-orang Kristen di Roma yang pertama, mereka tetap berdiam di Roma. Mereka tetap bekerja, mereka tetap mempertahankan identitas, mereka tetap menyatakan kualitas iman mereka. Dan yang kedua, ada orang yang mencoba menghilangkan identitas mereka. Mereka tidak lagi melayani Tuhan, mereka tidak lagi menyatakan akan kualitas iman mereka. Dan yang ketiga, tinggalkan kota Roma, pergi ke kota-kota yang lain. Nah, di sini maka saya tanya, dari contoh 3 macam daripada orang-orang Kristen di Roma, mana yang kira-kira cocok bahwa orang itu layak mendapatkan satu pujian karena menanggung penderitaan yang tidak layak untuk mereka tanggung? Bagian yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Yang pertama, tetap berdiam di kota Roma. Tetap menyatakan kualitas iman mereka. Tetap beribadah. Tetap untuk bagaimana mereka mentaati perintah Tuhan. Yang kedua adalah mereka tidak menyatakan identitas mereka. Karena mereka cari aman. Mereka membungkus akan aspek daripada seluruh ketakutan mereka. Dan mereka tidak mau menonjolkan dan menyatakan identitas mereka. Supaya mereka aman. Dan yang ketiga, lari. Meninggalkan kota Roma. Menurut kita, mana yang masuk di dalam satu yang dapat dikatakan perbuatan yang layak untuk dipuji? Yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena yang pertama tidak takut dengan penderitaan. Karena yang pertama tidak takut jika mereka menghadapi satu ancaman, fitnaan, atau siksaan demi siksaan. Karena mereka tahu sekali bahwa semua penderitaan tidak lepas daripada kedaulatan Tuhan. Semua kesulitan demi kesulitan tidak mungkin lepas daripada pemeliharaan Tuhan. Nah, disinilah kita belajar. Penderitaan yang datang daripada Tuhan, jangan kita tolak. Amin. Penderitaan yang karena dosa, itu yang harus kita tolak. Penderitaan yang memang belum waktunya, itu pun harus kita tolak. Bagaimana kita tahu kalau penderitaan itu belum pada waktunya? Perhatikan, pada waktu Yesus ingin ditangkap, karena orang-orang daripada ahli-ahli Taurat maka agama tidak senang. Karena Yesus menyatakan dirinya adalah Mesias.
dianggap seperti menghujat nama Tuhan. Di dalam kerumunan banyak orang, Yesus ngapain? Menghindari. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah Yesus takut untuk penderitaan itu? Tidak. Kenapa dia tidak takut? Karena dia adalah Tuhan pemilik daripada seluruh daripada hidup manusia. Kenapa dia tidak takut? Karena dia Allah yang berkuasa. Tapi kenapa dia menghindar? Karena waktunya belum tiba. Nah, di sini maka kita melihat bagaimana satu perbuatan yang layak untuk dipuji pada waktu seseorang dengan rela sesungguh-sungguhnya dalam iman, dalam kesadaran sepenuh-penuhnya Tuhan pimpin. Mereka selalu tekun menghidupi penderitaan itu. Bahkan bukan saja tekun, mereka menikmati penderitaan itu. Bukan saja menikmati penderitaan itu, mereka seperti melalui penderitaan itu melayani Tuhan. Jadi jenjangnya luar biasa, saudara. Nah, disinilah kita harus belajar. Jadi anak Tuhan jangan mudah cengeng. Jadi anak Tuhan jangan mudah untuk memanjakan diri. Baru flu sedikit, bilang sama istri, "Ma, Papa nggak ke gereja ya. Kenapa? Flu, besok kan mau kerja. Titip ya Ma, doakan Papa supaya sembuh." Kenapa hari Minggu dia flu? Karena hari Sabtu nonton bola terus sampai pagi. Nanti besok-besok mau weekend lagi, kembali lagi tuh. Ma, minta Dekolgin. Ma, minta Panadol. Apalagi Pak, pusing. Ya kan? Nanti, Ma main ke gereja aja sama anak-anak ya. Doakan Papa ya Ma, supaya sehat. Supaya besok bisa pulih lagi, pergi ke kantor. Nanti kalau weekend lagi, Ma Panadol, Ma Dekolgin. Paling saya tanya, saudara, masalahnya di mana? Mungkinkah pusing karena bohongan? Mungkinkah pusing karena dia takut menghadapi gereja, menghadapi orang-orang, menghadapi Tuhan? Mungkin. Nah, sekarang saya tanya, hai istri-istri, kalau engkau menghadapi suami seperti ini, bagaimana? Dilayani atau dimarahi? Dilayani atau dimarahi? Dimarahi. Ya. Terus saya tanya, suami-suami kalau istrimu juga malas ke gereja, udah kalau weekend masuk ke mau hari Minggu, Pak, Panadol, Dekolgin. Terus alasan itu macam-macam. Saya tanya suami, ya, dilayani atau dimarahi? Suami, wah nggak berani ngomong takut istri. Atau kedua, mungkin istri kita semuanya rohani di sini. Ya, kita yang kurang rohani. Ya. Nah, jadi saudara, dalam bagian inilah saudara dikatakan, kita jangan mencari sesuatu penderitaan yang memang tidak layak. Kita jangan terlalu mengasihi diri. Karena orang Kristen yang sejati tidak pernah takut dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan perjuangan, dengan setiap tantangan. Karena kita tahu Tuhan akan beserta dengan kita di dalam kehidupan kita yang benar dan suci. Nah, disinilah kita melihat bagaimana dalam terjemahan ESV itu lebih tepat. Dengan jelas di situ dikatakan hanya karena satu nilai kelayakan daripada Tuhan. Di sini tidak pakai istilah mindful of God itu, menceritakan sesuatu seperti kehendak Allah. Jadi kesadaran akan Allah. Dan di sini dikatakan juga satu bentuk penderitaan yang memang tidak layak untuk kita itu tanggung. Tapi kita tetap tekun karena kita ingin menyatakan satu nilai kemuliaan Tuhan. Pertanyaan lanjut, jenis perbuatan apa yang layak untuk dipuji? Adalah tadi menanggung penderitaan yang tidak layak untuk kita tanggung. Tapi menjadi pertanyaan, bagaimana pada waktu kita terus bisa tanggung akan semuanya itu? Bagaimana kita bisa konsisten untuk menghidupi semuanya itu? Di sini dikatakan ada sadar akan Allah. Jadi di sini Bapak Saudara kita belajar, yang disebut sadar akan Allah, seperti kita memandang Allah yang besar. Seperti tumbuh-tumbuhan daunnya, menghadapkan akan kepada sinar matahari untuk sesuai yang dia butuhkan, untuk terjadi satu proses fotosintesis di dalamnya. Nah, kita pun demikian. Untuk kita kuat menghadapi penderitaan demi penderitaan, kekuatannya bukan daripada diri kita. Untuk kita kuat menghadapi setiap pergumulan demi pergumulan, karena kita bukan mengandalkan manusia, atau mengandalkan akan dunia ini, atau mengandalkan akan setiap tawaran dunia, bukan. Tapi kita karena
memandang wajah Tuhan.